Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang memahami requirements dan konteks rekayasa perangkat lunak. Topik pembahasan dalam video kali ini ada 3. Yang pertama, pengenalan requirements engineering. Kedua, pembahasan tentang jenis-jenis requirements, dan yang ketiga, bahas tentang apa proses pengumpulan requirements. Dalam rekayasa perangkat lunak, requirements adalah serangkaian kegiatan penting yang meliputi identifikasi, pembuatan dokumentasi, dan pengelola kebutuhan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan daftar lengkap kebutuhan software yang harus dipenuhi. Berikut adalah aktivitas utama dalam requirements. 1. Inception, kegiatan awal yang membantu memahami sponsor proyek dan latar belakang pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, elicitation, mengumpulkan dan menentukan daftar kebutuhan dengan berkomunikasi dengan klien atau pengguna, juga menentukan lingkup pengembangan software. Ketiga, elaboration, memodelkan dan memperjelaskan kebutuhan perangkat lunak, seringkali dengan membuat skenario pengguna. Keempat, negotiation, menyepakati perubahan kebutuhan dengan melakukan negosiasi antar tim pengembang dan klien. 5. Specification, membuat dokumen spesifikasi yang rinci untuk kebutuhan perangkat lunak seperti SRS yang mencangkup deskripsi fitur antarmuka dan kebutuhan non-fungsional. Keenam, validation, memastikan kebutuhan telah divalidasi dan membuat harapan stakeholder sebelum memasuki tahap perancangan. Ketujuh, requirement management, mengontrol, mengevaluasi, dan mengubah kebutuhan yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan proyek. Proses requirements menghasilkan dokumen SRS yang berfungsi sebagai laporan formal yang ditulis secara sistematis. Dokumen ini mencakup pengenalan singkat, deskripsi fitur, kebutuhan antarmuka, kebutuhan non-fungsional, dan lain-lain. Dokumen SRS akan direvisi jika ada perubahan requirements. Validasi dilakukan menggunakan checklist sebagai alat bantu untuk memastikan setiap requirements telah terverifikasi. Dengan menyelesaikan proses requirements, daftar lengkap kebutuhan software telah diidentifikasi dan dispesifikasi, telah dibuat dengan lengkap. Berikut rangkuman pertanyaan-pertanyaan validasi yang ada dalam checklist saat melakukan requirements engineering. 1. Apakah kebutuhan sudah dituliskan dengan jelas? Kedua, apakah asal muasal atau sumber tersebut sudah teridentifikasi? Ketiga, apakah requirements yang ditulis berada dalam lingkup proyek pengembangan software ini? Keempat, siapa saja stakeholders yang merasakan dampak dan manfaat dari perangkat lunak ini? Kelima, sudut pandang apa saja yang perlu diperhatikan dari berbagai stakeholders? Keenam, apakah kita bekerja secara kolaboratif dan mencapai kesepakatan bersama untuk setiap requirement? 7. Sudahkah kita bertanya kepada orang yang tepat dan kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait requirement? Kedelapan, sudahkah kita mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional yang penting untuk software ini? Kesembilan, apakah hubungan antara produk yang dihasilkan dengan requirements yang terkait dapat dilacak dengan jelas? Selain itu, terdapat 6 hal mendasar yang perlu dilakukan selama proses requirement engineering sebagai pelengkap terhadap 7 aktivitas sebelumnya. Pertama, identifikasi stakeholder. Kedua, mengenali berbagai sudut pandang stakeholder. 3. Bekerja secara kolaboratif. Keempat, bertanya kepada orang yang tepat. Kelima, mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional. Keenam, memastikan
traceability atau ketulusan antara produk yang dihasilkan dengan requirements terkait. Terdapat lagi 3 jenis requirement dalam software. 1. Business requirement. Sudut pandang proyek sponsor yang menentukan tujuan bisnis organisasi atau produk sponsor dan ruang lingkup sistem yang dikembangkan. Kedua, user requirement. Sudut pandang pengguna sistem yang berkaitan dengan tujuan yang kita capai saat menggunakan sistem dan menentukan input dan output sistem. Yang ketiga, system requirement, kebutuhan yang diterjemahkan menjadi rancangan sistem. Terdiri dari functional requirement atau kebutuhan fungsional dan non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional. Proses requirement engineering dianggap selesai jika semua kebutuhan software berhasil diidentifikasi dan spesifikasinya dibuat secara lengkap. Functional requirements berkaitan dengan kemampuan sistem, respon terhadap input pengguna, dan perilaku sistem dalam kondisi tertentu. Non-functional requirement menentukan kualitas layanan yang diberikan oleh software seperti usability, security, dependability, performance, dan operational requirements. Contoh functional requirement dalam sistem akademik perguruan tinggi adalah pengelola data mahasiswa, tampilan informasi indeks prestasi, dan pengisian rencana studi. Contoh non-functional requirement meliputi waktu tampil halaman penuh dalam waktu kurang dari 10 detik, ruang penyimpanan sebesar 10 GB untuk data KRS mahasiswa, dan kemudahan akses fungsi pencarian data mahasiswa dan kurang dari 3 detik. Dengan memahami perubahan antara functional dan non-functional requirements dapat lebih jelas dalam mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan software secara keseluruhan. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fungsional sistem seperti menampilkan data peserta, rekayasa perangkat lunak. Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan atribut kualitas sistem seperti waktu tampilan data dalam waktu kurang dari 10 detik. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui pertemuan dengan stakeholder dan pengguna sistem. Tim software membuat daftar fungsi dan fitur yang diperlukan serta mengidentifikasi batasan atau constraints dan software. Hasilnya adalah daftar kebutuhan software. Tim software menentukan prioritas dari setiap kebutuhan, baik secara formal dengan teknik QFD maupun secara informal. Selanjutnya, use case dibuat untuk setiap kebutuhan dengan diagram dan spesifikasi use case. Dalam requirement engineering, teknik pengumpulan kebutuhan kolaborasi melibatkan kolaborasi antara stakeholder dan tim software untuk mengidentifikasi masalah, solusi, kebutuhan terkait. Praktik terbaik meliputi performer, fasilitator, dan penggunaan alat bantu kolaborasi. Pengumpulan kebutuhan merupakan langkah penting dalam rekayasa perangkat lunak. Dan teknik kolaborasi requirement gathering mendorong keterlibatan stakeholder dalam proses tersebut. Quality Function Development atau QFD adalah tingkat rekayasa kebutuhan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan teknik perangkat lunak. QFD menghasilkan expanded requirement yang diperlukan dan exciting requirements yang melebihi ekspektasi pelanggan. QFD membantu menentukan prioritas kebutuhan.
Use case adalah teknik untuk menggambarkan pengguna sistem. Use case menjelaskan aktor dan tindakan yang harus dilakukan. Spesifikasi use case diperlukan untuk merancang perangkat lunak. Use case digunakan untuk memahami fungsi dan fitur software. Selain use case, hasil rekayasa kebutuhan termasuk pertanyaan kebutuhan, lingkup sistem, daftar penggunaan dan stakeholder, deskripsi lingkungan teknis, dan lain-lain. Work produk yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan software yang dikembangkan dengan metode pengembangan yang dibutuhkan. Validasi kebutuhan penting untuk memastikan konsisten, spesifikasi yang jelas, model yang benar, dan kebutuhan implementable dan dapat diukur menjadi implementasi. Dalam pengumpulan kebutuhan, hindari kesalahan umum seperti terlalu fokus pada jumlah fitur daripada kualitas, konfigurasi yang rumit, dan kinerja tanpa memperhatikan atribut kualitas lainnya. Melibatkan stakeholder dan menghindari kesalahan umum adalah penting dalam pengumpulan kebutuhan. Sekian video dari saya. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.